Warren Buffett, seorang investor besar dunia, mengatakan bahwa kamu dapat meningkatkan nilai diri kamu lebih dari 50% hanya dengan memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik. Halo Sunset Girls, perkenalkan saya Ongki Hoyanto dan selamat datang di kelas Mahir Komunikasi untuk karir yang cemerlang. Dan pada video kali ini saya akan bicara tentang apa itu komunikasi, manfaat-manfaat ketika kamu menguasai komunikasi, dan yang ketiga adalah apa saja kesalahan yang sering dibuat saat berkomunikasi. Yang pertama adalah apa sih komunikasi itu sebetulnya? Yang kedua, apa manfaat komunikasi yang akan kamu peroleh ketika kamu meniti karir? Dan yang ketiga, apa saja kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan kebanyakan orang sehubungan dengan komunikasi? Kita masuk pada poin yang pertama. Komunikasi adalah suatu tindakan yang elegan untuk memindahkan pesan, ide, pendapat dari komunikator kepada sang komunikan, sehingga komunikan tadi mengerti, memahami, dan dapat melakukan apa yang disampaikan oleh sang komunikator. Lalu, apa saja manfaat yang kamu akan peroleh ketika kamu dapat berkomunikasi dengan baik dalam karir kamu? Survei dari Employment Research Institute di Amerika menemukan bahwa 82% karyawan setuju bahwa soft skill adalah faktor terpenting yang membantu mereka sukses dalam pekerjaan dan dalam karir mereka. Dan salah satu soft skill yang terpenting adalah kemampuan komunikasi. Bahkan Departemen Pendidikan Amerika mengatakan bahwa ada 4C yang menjadi sebuah kompetensi dasar yang harus kamu miliki agar kamu dapat bersaing di abad ke-21 ini. Poin yang pertama adalah creative thinking, di mana kamu bisa mengubah ide, gagasan, pendapat kamu menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Yang kedua adalah kemampuan komunikasi atau communication skill. Yang ketiga adalah kolaborasi, di mana kamu bekerja sama dengan orang lain. Dan tentunya untuk bekerja sama dengan orang lain kamu membutuhkan keterampilan komunikasi. Dan C yang keempat adalah critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Inilah 5 manfaat yang dapat kamu peroleh ketika kamu memiliki kemampuan komunikasi di karir dan di lingkungan pekerjaan kamu. Yang pertama adalah membangun harmonisasi di lingkungan pekerjaan. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, maka percakapan, ide, gagasan akan bisa diterima dengan baik oleh rekan kerja kamu, dan tentunya hal ini akan menciptakan suatu suasana kerja yang menyenangkan. Lalu yang kedua adalah membangun tim kerja yang handal. Saling pengertian, instruksi yang jelas, ide dan gagasan yang tersampaikan dengan baik akan membuat suasana kerja menjadi produktif, dan tentunya membangun satu tim kerja yang solid. Lalu yang ketiga, kemampuan komunikasi juga akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin saja terjadi di dalam lingkungan pekerjaan atau ketika kamu meniti karir. Yang keempat, kemampuan komunikasi akan membantu kamu untuk meningkatkan pelayanan yang kamu lakukan, apakah itu kepada konsumen internal, sahabat, rekan kerja, pimpinan atau bawahan kamu, atau terhadap konsumen eksternal, yaitu pelanggan itu sendiri. Dengan kemampuan komunikasi, maka kamu dapat menyampaikan hasil-hasil pekerjaan dengan lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami. Dan yang kelima, tentu kemampuan komunikasi akan selalu meningkatkan produktivitas kamu ketika bekerja. Inilah 5 manfaat ketika kamu menguasai komunikasi dengan baik. Lalu apa saja kesalahan-kesalahan umum yang umumnya atau biasanya dilakukan seseorang ketika akan memulai satu komunikasi atau ketika berkomunikasi dengan orang lain? Terdapat 6 kesalahan yang paling sering dilakukan. Yang pertama adalah memulai komunikasi dengan sesuatu yang tidak menarik. Bayangkanlah ada sahabat, ada teman, ada rekan kerja Anda yang datang di pagi hari dan memulai komunikasi dengan komplain, dengan hal-hal yang negatif. Mungkin akan merusak suasana hati dan suasana pikiran kamu di pagi hari itu. Dan orang tidak akan suka dengan hal-hal tersebut. Hindarilah hal tersebut. Memulai komunikasi dengan sesuatu yang tidak menarik, dalam hal ini negatif. Lalu yang kedua adalah isi komunikasi yang tidak tertata dengan jelas. Adanya bahasa-bahasa tambahan yang sebetulnya tidak diperlukan, atau dalam istilah yang lain disebut dengan filler word. Itu, dan seterusnya. Contoh,
Ketika Anda bertanya kepada rekan kerja Anda, Pak Budi, apakah sudah dikerjakan? Kata apakah sudah dikerjakan adalah sebuah pertanyaan yang tidak jelas. Apa yang sudah dikerjakan? Apakah proyeknya? Apakah tugasnya? Sehingga komunikasi yang diterima Pak Budi tidak lagi efektif karena si komunikator tidak secara jelas mengkomunikasikan apa yang dia maksudkan. Umumnya ini terjadi karena kurangnya persiapan atau kurangnya penataan kalimat ketika akan berkomunikasi. Kesalahan ketiga adalah nada suara pembicara yang monoton tanpa adanya intonasi sehingga si komunikan susah membedakan apakah kalimat yang diucapkan kalimat pertanyaan atau justru kalimat perintah. Contohnya, Pak Budi, apakah proyeknya sudah dikerjakan? Nada suara yang datar menyebabkan si komunikan, dalam hal ini Pak Budi, bingung untuk mendefinisikan kalimat dari sang komunikator. Apakah itu berupa sebuah pertanyaan atau berupa sebuah instruksi untuk segera mengerjakan. Atau bisa jadi tidak adanya penekanan. Dalam kalimat yang tadi, tentu tujuan dari komunikator menyampaikan poin tersebut kepada komunikan adalah menanyakan tentang penyelesaian. Alangkah baiknya ada penekanan di kata menyelesaikan. Contohnya, Pak Budi, apakah proyeknya sudah diselesaikan? Atau, Pak Budi, bagaimana proses penyelesaian proyeknya? Ada penekanan di kata penyelesaian dan juga tanda tanya di proyek. Yang keempat, kesalahan umum yang dilakukan oleh kebanyakan orang sehingga komunikasi menjadi tidak efektif adalah bahasa tubuh yang pasif. Dalam komunikasi ada 3 V yang paling penting. Volume suara, dalam hal ini intonasi yang sudah saya bahas tadi, verb atau pemilihan kata, dan yang ketiga adalah visual atau bahasa tubuh. Gambarkanlah dan perkuatlah kalimat yang Anda ucapkan dengan bahasa tubuh Anda. Contoh misalnya, keuntungan proyek ini bisa sangat besar. Kata besar tadi tidak digambarkan dengan detail oleh bahasa tubuh Anda. Alangkah baiknya bahasa tubuh diganti. Keuntungan proyek ini akan sangat besar. Space atau ruang besar seperti ini jauh menunjukkan besar dibandingkan dengan ruang yang seperti ini. Menjadi lebih tidak menarik kalau tanpa adanya bahasa tubuh. Proyek ini untungnya sangat besar. Dibandingkan dengan proyek ini untungnya sangat besar. Lalu yang kelima adalah mimik wajah yang datar tanpa ekspresi. Tentunya dalam satu percakapan atau satu instruksi atau satu bagian komunikasi, mungkin saja ada emosi yang terlibat di sana. Misalnya kalau kita bicara tentang keberhasilan sebuah proyek, maka ada emosi bahagia di situ. Menjadi tidak menarik kalau kamu tanpa ada emosi ketika menyatakan itu. Keuntungan proyek ini sangat besar. Menjadi berbeda dengan kamu mengatakan keuntungan proyek ini sangat besar. Ada senyuman di situ, ada kegembiraan di sana. Dan yang keenam adalah menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh sang komunikan. Terkadang begitu banyak komunikator yang ingin untuk kelihatan menarik, namun lupa bahwa komunikasi yang paling penting adalah mudah dipahami. Jadi hindari bahasa-bahasa yang susah dipahami oleh kawan bicara Anda. Inilah 6 kesalahan umum yang dilakukan kebanyakan orang ketika akan berkomunikasi. Pada video kali ini, saya sudah membahas tentang 3 hal penting. Yang pertama adalah apa sih komunikasi itu? Yang kedua, manfaat-manfaat komunikasi yang dapat kamu peroleh. Dan yang ketiga, apa saja kesalahan umum yang dilakukan orang dalam komunikasi. Semoga Sunsil Girls dapat menerapkannya sehingga Anda sukses di pekerjaan. Pada kesempatan video berikutnya, saya akan sampaikan tentang cara mengatasi kendala dan tantangan dalam berkomunikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.